Baiklah teman-teman, di video saya ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat makalah di handphone. Karena membuat makalah di laptop itu kan sudah biasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembuatan makalah dari handphone. Silahkan kalian tonton. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jessica Febrianti Manalu dan inilah video tutorial dari saya. Sebelumnya, kalian harus memastikan dulu apakah di HP kalian sudah ada Microsoft Word atau tidak. Kemudian, kita akan masuk ke tutorialnya. Di pojok kanan atas terdapat tanda plus. Jadi, kalian harus mengklik tanda plus tersebut. Kemudian, klik dokumen kosong. Sebelum kita melakukan pengetikan, kita harus setting dulu besaran dari halaman dan juga margin pada makalah yang akan kita ketik. Kita klik beranda, kemudian tata letak, dan kita pilih ukuran. Kita pilih ukurannya A4. Kemudian setelah itu kita akan mengklik margin. Di margin kita akan mengcustom margin di paling bawah, yaitu margin custom. Atas itu sesuai dengan ketentuan pada umumnya itu adalah 4, kemudian kiri 4, kemudian kanan 3, dan bawah 3. Kemudian kita centang. Nah, di sini saya akan melakukan pengetikan. Untuk melakukan pengetikan, kita harus menentukan dulu untuk apa makalah tersebut dibuat. Di sini saya akan mengetik makalah yaitu critical book review. Untuk itu di paling atas ini saya akan membuat keterangan bahwa makalah ini dibuat untuk melengkapi tugas pada mata kuliah sejarah masa Islam. Kemudian di sini saya akan mengubah ukuran dari fontnya, yaitu menjadi 14. Tadi kenapa 8 yang tulisan untuk melengkapi tugas pada mata kuliah secara masa Islam? Karena pada umumnya apabila kita membuat sebuah makalah itu memang harus dibuat 8, karena yang menjadi sorotan itu bukan itu, tapi yang menjadi sorotan itu adalah hasil dari tugas kita, begitu. Jadi di sini saya akan membuat tugas apa yang saya kerjakan ini, yaitu critical book review. Nah, setelah itu saya akan mengenter ke bawah dan membuat logo universitas yang akan saya buat. Sebentar. Sisipkan, kemudian gambar, foto, kemudian silakan klik foto yang akan kalian buat. Nah, setelah itu saya akan membuat siapa pembuat dari makalah ini, yaitu saya sendiri. Disusun oleh ini bisa kamu ketikkan nama dan NIM kamu langsung. Nah, saya sendiri telah membuat nama dan juga nama universitas, fakultas, dan juga jurusan saya, serta tahun 2025-nya juga. Jadi di sini kamu bisa atur untuk kesesuaian cover yang bisa enak dilihat. Untuk nama jurusan dan juga universitasnya itu fontnya itu ukurannya
adalah 16 karena itu memang ketentuan untuk pembuatan makalah. Dan untuk logonya ini biasanya ukurannya itu 5 dikali 5 karena itu juga memang sudah menjadi ketentuan. Nah, saya akan menerangkan lagi bahwa untuk yang ini yaitu untuk melengkapi tugas mata kuliah sejarah Indonesia masa Islam ini ukurannya 8. Kemudian yang di bawahnya itu Critical Journal Report, ukurannya itu 12. Untuk logonya itu 5 dikali 5. Untuk nama ini ukurannya 12. Dan untuk nama universitas dan jurusannya itu ukurannya 16. Nah, setelah itu kita akan menulis kata pengantar. Kata pengantar dibuat di tengah-tengah. Kata pengantar. Nah, di sini ukuran untuk kata pengantarnya itu 12. Kamu bisa membuat kata pengantar sesuai dengan alasan makalah tersebut dibuat. Nah, di sini saya telah membuat kata pengantar. Kemudian saya akan membuat tanggal dan tempat di mana penulis akan menandatangan. Sekarang lokasinya saya ada di Medan. Saya membuat ini pada tanggal 17 April 2025. Kemudian penulis. Nah, bagaimana kita membuat ini bisa di pojok sebelah kanan seperti pembuatan makalah pada umumnya. Kita akan membuat ke sini, menjorok ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita selanjutnya bagaimana cara membuat daftar isi pada makalah yang Word-nya itu ada di HP. Untuk pembuatan daftar isinya sendiri itu manual ya, teman-teman. Daftar isi. Kita misalkan pertama sekali itu kita buat daftar isinya itu kata pengantar. Kita buat saja titik-titik sampai ke pojok paling terakhir. Kita buat titik-titik sampai dia bisa tidak ke bawah lagi. Kalau sudah seperti itu hapus saja, kemudian buat 1. Hapus lagi sampai bisa. Nah, kemudian begitu selanjutnya untuk daftar isi di halaman berapa. Daftar isi ada di halaman 3 misalnya. Maka kita buat saja titik-titik terus. Seperti itulah membuat daftar isinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bab 1. Bab 1, pendahuluan. Sebentar. Pendahuluan. Blok, kemudian buat ke tengah-tengah. Nah, apa yang dibahas di bab 1? Kita misalkan pembahasan di bab 1 itu mengenai rasionalisasi pentingnya CJR. Nah, karena kita di sini mau membuat subbabnya, berarti kita harus menuliskan babnya lagi. Contohnya seperti ini. Kita buat 1 rasionalisasi
pentingnya CGR. Kemudian untuk keduanya juga kita buat seperti itu. Kita masukkan lagi subbabnya, kita masukkan tujuan penulisan. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya telah selesai membuat bab 1. Nah, yang perlu saya memberitahu kepada teman-teman yang menonton tutorial ini, pada saat kita membuat sebuah kalimat pada setiap subbab, ada yang menjorok seperti ini, ada yang menjorok, ada yang tidak. Nah, kenapa ini menjorok? Apabila menjorok ke samping, berarti kita tidak perlu lagi membuat spasi seperti ini di paragraf selanjutnya. Akan tetapi apabila kita membuat sampai ke pinggir, berarti kita bisa membuat spasi sampai ke bawahnya. Kemudian di sini saya telah membuat isinya, yaitu bab 2, di mana bab 2 ini seperti ini isinya saya buat. Untuk bab 3-nya juga sama seperti bab 1 yang telah saya jelaskan tadi. Bab 3-nya juga sudah saya buat agar teman-teman bisa melihat langsung hasil dari makalahnya. Kemudian di sini saya telah membuat bab 4 penutup. Sama seperti membuat bab 1 tadi, kita harus membuat subbabnya dan agak menjorok ke samping apabila kita ingin menjorok ke samping. Untuk daftar pustakanya juga sudah saya buat. Untuk membuat daftar pustaka, kita harus membuat nama penulis terlebih dahulu, kemudian tahunnya, judul sumbernya, kemudian kita akan membuat penerbitnya, dan yang terakhir itu halaman berapa kita ambil apabila itu dari jurnal. Demikianlah video tutorial yang telah saya buat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Terima kasih.